Pemirsa, Anda menyaksikan Zooming with Primus. Kali ini mengangkat tema menanti bisnis syariah merekah. Diskusi akan menghadirkan sejumlah narasumber. Kita langsung saja bergabung dengan News Director Berita 1 Media Holding Primus Dorimul. Silakan Primus. Terima kasih Elisa. Pemirsa, jumpa lagi dalam Zooming with Primus. Yang hari ini 24 September 2020 kita membahas tentang menanti bisnis syariah merekah. Kalau dibilang merekah berarti sekarang ini sudah buahnya udah mantap, tinggal di merekah. Nah, kita melihat bahwa walaupun saat ini Juni 2020 market share dari syariah perbankan baru 6,8%, tetapi bank syariah bertumbuh signifikan di tengah pandemi COVID-19. Asetnya bertumbuh 9% lebih. Kemudian pembiayaan yang disalurkan bertumbuh sekitar 10%. Ini sangat menggembirakan. Jadi kita bisa mengatakan ini bakal merekah ini. Nah, industri syariah, asuransi syariah juga menggeliat walaupun tidak sebagus perbankan. Tetapi kalau kita lihat secara global, Indonesia berdasarkan data dari Islamic Finance Development Indicators, itu Indonesia masih berada di peringkat keempat. Kita di bawah Malaysia, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Nah, Malaysia 32 juta penduduk. Indonesia dari 273 juta penduduk, sebutlah yang beragama Islam 210 juta. Ini angka yang besar sekali. Mesti kita nomor satu. Nah, bagaimanapun juga kita sudah mengembangkan syariah, bisnis syariah di Indonesia dan mendapatkan pasar. Sudah hadir 4 narasumber kita. Pertama adalah Bapak Muhammad Ihsan, adalah Deputi Komisioner Industri Keuangan Non-Bank, Otoritas Jasa Keuangan. Pak Ihsanuddin, selamat siang. Selamat siang, Pak Primus. Selamat siang, sehat. Pak. Sehat, Pak. Salam sehat, Pak. Kemudian CEO Dana Syariah, Pak Taufik Al-Jufri. Pak Taufik, selamat siang. Selamat siang, Pak Primus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian Pak Yoga Prasetyo, Pimpinan Unit Usaha Syariah Allianz Life. Pak Yoga, selamat siang. Selamat siang, Pak Primus. Kemudian pengamat ekonomi syariah, dosen Universitas Padjadjaran Bandung, Profesor Dr. Dian Masita. Selamat siang, Bu Dian. Selamat siang, Pak Primus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu Dian tahun lalu mendapat award dari majalah Investor sebagai tokoh syariah. Jadi Pak Ihsan, kami secara rutin memberikan award kepada syariah, bis syariah, banking, insurance, obligasi syariah, dan termasuk tokoh syariah. Nah, sekarang kita mendengar bagaimana gambaran umum di tengah pandemi ini, apalagi sekarang market jatuh karena ternyata ekonomi Indonesia resesi. Karena kita sudah di penghujung September, kuartal ketiga yang diharapkan positif ternyata negatif ya. Nggak apa-apa. Tetapi kita lihat bahwa ini secara umum membaik. Masih negatif, tapi negatif tidak sedalam kuartal kedua. Kita mendapat gambaran tentang bis syariah dari OJK. Silakan Pak Ihsan. Terima kasih Pak Primus, para narasumber sekalian, Pak Yoga, Pak Taufik, kemudian Bu Dian, Prof. Dian, dan juga para peserta webinar yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Ya. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, tadi Pak Primus di pembukaan kelihatannya karena judulnya itu sudah ada kalimat merekah. Jadi meskipun ada kata resesi, ada kata
yang porsi daripada market share masih sangat kecil ya, tetapi ada sedikit optimisme di sana. Jadi memang kalau kita gambarkan secara umum ya, ini mohon maaf sebelumnya Pak Primus ya, kami kan meskipun OJK itu luas, kami kebetulan dari industri keuangan non-bank. Iya. Jadi kalau untuk perbankan ya kulit-kulitnya saja paling jumlahnya, untuk pasar modal begitu juga. Nah nanti kalau pengen diskusi yang non-bank boleh Pak Primus, seperti biasa kita kan acara-acara Pak Primus kan kalau tidak ada halangan selalu saya hadiri. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, memang kalau kita melihat ya tadi didahului bahwa 87% penduduk Indonesia itu yang beragama Islam. Kemudian market share keuangan syariah itu hanya sekitar 9,6%. Apalagi di perbankan kan sebetulnya juga ada beberapa konversi dari bank konvensional ke jadi bank syariah. Itu kalau di total juga market share-nya baik Bank Umum Syariah, kemudian juga BPR Syariah, kemudian juga UUS dan lain-lain baru 6,18% pangsanya. Nah kalau IKNB Syariah ini lebih kecil lagi, baru sekitar 4,33%. Nah kalau kita analogkan kepada percentage jumlah penduduk yang 87% beragama Islam, ini artinya apa? Ini sampai pemerintah juga mendirikan Kenex itu kan bagian dari upaya bagaimana agar ekonomi syariah atau keuangan syariah ini bisa lebih berkembang. Nah, ini nanti di belakang tentunya suatu peluang atau rekomendasi atau apa yang harus kita lakukan bersama ke depan, ini tentunya yang lebih penting karena bagaimana mengejar dari rasio penduduk 87% itu kok sampai hari ini hanya more or less 5%, tidak bergeming kemana-mana. Bahkan kalau kita melihat data dari survei indeks literasi dan inklusi keuangan, nah kita lebih miris lagi itu. Bahkan ini didiskusikan pada para pelaku-pelaku syariah sama penggiat syariah, di mana indeks inklusi keuangan di 2016 itu 11%, ketika di 2019 dilakukan survei lagi ternyata turun menjadi 9%. Nah ini menjadi diskusi hangat di kalangan para pelaku dan penggiat ekonomi syariah. Boro-boro mau ngejar ke 87%. Nah ini yang perlu dikaji, didiskusikan lebih mendalam. Tidak cukup di ruangnya Pak Primus, ini harus melibatkan stakeholders yang lebih luas. Karena bagaimana kita mengejar 87% tadi, nggak usah 87% lah. 25% itu sudah luar biasa. Saya yakin menjadi hub ekonomi syariah di dunia kalau sudah sampai ke titik itu. Tetapi dari hasil survei literasi maupun inklusi, kita patut prihatin karena stakeholders yang terlibat selama ini, Dewan Syariah Nasional, kemudian juga Kenex, kemudian regulator OJK, kemudian juga ada Ikatan Ahli Ekonomi Syariah Indonesia juga, dan banyak sekali stakeholders bagaimana mengupayakan ini agar literasi dan inklusi ini bisa meningkat. Artinya tidak harus kita mengejar 87% seperti rasio penduduk, tetapi meningkatkan terhadap market share, baik aset maupun juga porsi pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan syariah, kemudian juga nanti menuju ke halal food, kalau bisa nanti biar ada supply chain yang bisa sambung menyambung satu sama lain, sehingga kita akan lebih mudah jika kita nanti akan mensinergikan antara satu dengan yang lain. Nah nanti bisa Pak Primus kita tukar-menukar data nanti. Memang kalau kita ngelihat data statistik, Pak Primus ini kan senangnya
angka-angka ini. Kalau kita ngelihat year on year ya, year on year khusus untuk industri keuangan non-bank syariah, ini sudah mulai minus Pak Primus. Jadi untuk asuransi syariah lah, baik asuransi jiwa maupun asuransi umum malah ini masih positif Pak Primus, masih positif 5,1%. Nah, karena asuransi jiwa itu minus sekitar 8,4%, sehingga kalau kita average di industri asuransi dengan perusahaan reasuransinya, nah ini menjadi minus 5,78 year on year-nya. Nah, ini yang perlu kita cermati. Memang dampak dari COVID ini memang luar biasa. Nah, kita menuju ke lembaga pembiayaan atau terkenal dengan multi finance. Nah, ini perusahaan pembiayaan. Ini ada perusahaan pembiayaan syariah, ada juga modal ventura syariah di sana. Nah, ada juga perusahaan pembiayaan infrastruktur syariah. Nah, ini sudah juga kena konstruksi yang cukup hebat, year on year-nya sudah minus 3,9. Nah, nanti bisa Pak Primus kita share, Bapak kan tukang analisis, nanti bisa lebih membahana nanti kalau Bapak yang membawakan. Nah, memang ada yang masih positif dan growth-nya cukup tinggi, ini justru malah dana pensiun syariah. Nah, ini masih positif dan cukup tinggi angkanya. Kemudian dan lembaga jasa keuangan khusus. Lembaga jasa keuangan khusus ini juga masih positif. Tetapi kalau kita akumulasi karena pangsanya di perusahaan asuransi itu, kalau kita bandingkan dengan seluruh industri keuangan non-bank itu sekitar 37,3%, kemudian lembaga jasa keuangan yang khusus itu 33,7%, lembaga pembiayaan atau multi finance modal ventura dan kawan-kawan itu 23%, dana pensiun hanya sekitar 5,4%. Ada juga industri yang baru tumbuh dan lagi heboh ini sekarang, yaitu fintech, peer-to-peer lending, itu pangsanya masih 0,06%. Ini bukan dilihat dari sisi pembiayaannya ya, dari sisi asetnya. Karena seperti Bapak Ibu sekalian ketahui, fintech itu hanya suatu platform. Jadi total pembiayaannya berapa itu off balance sheet, karena itu bukan asetnya dia, tetapi itu punya para investor. Dan nanti proses dari pencairan itu hanya dibatasi karena biar dia tidak melanggar undang-undang, biar tidak semacam menghimpun dari masyarakat, dana dari masyarakat. Jadi ada proses sebelum udah deal pencairan itu, ada H-3 harus sudah ada di rekeningnya platform, kemudian begitu angsuran masuk itu H+1 harus sudah disalurkan, dikembalikan kepada dana investornya tersebut. Jadi uangnya tidak angkrem atau ngerendam di bukunya fintech karena dia hanya sebagai platform, sehingga tidak dicatat menjadi asetnya dia. Sehingga kalau kita hitung-hitungan aset, mereka sangat kecil sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita jumlahkan untuk syariah ini, di KNB syariah ini totalnya kalau kita jumlahkan masih ada growth, Pak Primus. Jadi masih growth-nya masih 7,9%. Jadi masih positif karena akumulasi tadi, asuransi minus, pembiayaan minus, dana pensiun positif, kemudian lembaga keuangan khusus. Lembaga keuangan khusus itu biar lebih clear ya, itu di sana ada lembaga pembiayaan ekspor Indonesia atau LPEI atau Indonesia Exim Bank. Kemudian ada perusahaan penjaminan syariah, itu masuk lembaga keuangan khusus. Kemudian ada perusahaan pembiayaan sekunder perumahan atau SMF, itu masuk di sana. Terus yang cukup besar itu permodalan nasional madani, itu masuk di dalam rumah dari lembaga keuangan khusus. Karena
di sini yang dimasukkan di situ itu adalah lembaga-lembaga yang khusus didirikan pemerintah dan melakukan tugas misi khusus yang dibebankan oleh pemerintah. Jadi semacam itu tool of government semacam itu. Tapi itu juga ada prudential regulation-nya yang diatur oleh OJK sehingga kesehatan mereka tetap kita awasi juga. Nah, itu masih positif, tinggi sekali. Nah, kemudian lembaga keuangan mikro syariah yang jumlahnya cukup banyak itu juga positif. Kemudian fintech yang juga positif. Sehingga kalau kita average masih positif 7,9% dari lembaga keuangan non-bank. Memang yang cukup memprihatinkan bagi kita ini tingkat daripada penyebaran. Ya, ini permasalahan klasik dari zaman dulu, dan penduduk juga masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera. Nah, ini begitu kita mapping sebaran pelaku industri keuangan non-bank syariah, kantor-kantornya, kantor pusat maupun kantor cabang itu 80% masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera. Jadi 80%. Nah, sisanya tersebar dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau itu, Pak. Baik, Pak Iksan. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Kita jeda dulu, Pak. Kita jeda dulu, Pak Iksan. Memang kalau kita melihat dari data-data tersebut, kita juga perlu juga kita memikirkan bersama untuk lebih mengembangkan ini. Nah, ini memang perlu juga kerjasama, perlu juga kita diskusi bareng ya, antara regulator juga, terus players juga, kementerian yang karena ini terkait syariah ini konotasinya kepada, meskipun syariah ini kan bisa digunakan, diakses oleh siapapun ya, ini kan universe sifatnya syariah ini, tetapi kan dasar hukum itu kan dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Nanti Pak Taufik itu yang ngajari, takut salah. Jadi kan memang dari sana ujungnya, bahkan konsideran di fatwa itu kan al-mu'alamatu ibahah. Kan itu bermuamalah itu semua kan bebas kan, Pak Taufik ya, kecuali diatur, diharamkan atau dihalalkan. Nah, muamalah itu semuanya bebas. Nah, kecuali nanti diatur. Nah, di sana inilah awal mula kalau kita itu mau membicarakan ekonomi syariah, ini harus dari diri kita sendiri. Iya. Baik, Pak. Angfusakum, jagalah dirimu. Nah, kalau dirimu sudah settle, baru wa ahlikum, keluargamu. Baru lingkunganmu. Nah, diri kita aja belum beres, kita ngajak keluarga, nah kamu aja belum. Masih konven terus. Ada yang sampai ada suatu rumah tangga itu diskusinya diawali dari situ. Nah, ini mungkin yang perlu kita sadari bersama. Marilah kita ingat nasihat dari Lato, memento mori, ingatlah akan mati. Nah, jagalah dirimu dulu. Baik, Pak Iksan. Dari sini kita juga perlu bekerja sama ya. Kalau Kementerian Agama yang ngurusi perhajian, bagaimana nanti disinergikan. Asuransi haji itu ya harusnya asuransi syariah saja. Nah, ini nanti juga diskusinya akan ribut, mendistorsi dan lain-lain. Baik, Pak, kita jeda dulu, Pak. Haji ya banknya harus bank syariah. Pak Iksan, kita jeda dulu. Nah, ini bagaimana nanti biar Pak Primus ini yang komen. Baik, Pak. Tanpa ini sulit ini nanti akan mensinergikan hal seperti ini. Baik, Pak. Pemirsa, kita jeda dulu, nanti kita lanjut lagi. Juga Pak Iksan, mohon maaf, Pak, kita jeda dulu, Pak. Kemudian lembaga sertifikasi SDM-nya seperti apa, dan juga memang forum-forum internasional juga harus kita ikuti biar kita juga tidak ketinggalan. Jangan sampai kita ketinggalan sama Inggris. Sekarang sekolah-sekolah syariah itu yang maju malah di Inggris, kita terima kasih, Pak, malah justru ketinggalan. Nah, mungkin itu Pak Primus beberapa hal yang saya sampaikan sebagai pembuka diskusi. Nanti selanjutnya
terserah Pak Primus Iya. maunya apa. Iya. Kita siap di sini. Ya, terima kasih Pak. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami nanti segera kembali.